A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Bismillahilladzi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada pagi hari ini kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmatnya istiqomah kita menjalankan ibadah. Ada yang suka dilupakan oleh kita semua adalah ketika kita diberikan nikmat ibadah sebetulnya. Ketika seseorang dimudahkan selalu hadir di waktu dan tempat yang Allah perintahkan kepada kita semua, itu adalah nikmat terbesar dan tidak ada tandingannya kalau dibandingkan dengan nikmat dunia. Dunia ini, hadirin, adalah rizki yang paling rendah. Jadi kalau ada orang diberikan rizkinya banyak, duitnya banyak, hartanya, dengan orang diberikan kemudahan untuk beribadah, sebetulnya nikmat terbesar adalah orang yang diberikan nikmat ibadah. Cuma kadang kita tuh pinginnya, idealnya duitnya banyak, ibadahnya top, kan gitu ya, pinginnya begitu. Tapi kan tidak semuanya begitu, karena Allah itu kadang mengukur kepada kemampuan seorang hamba. Apakah sudah pantas atau tidak diberikan banyak harta? Apakah akan mampu pada saat ketika dia diberikan harta yang banyak? Oleh karena itu yang sekarang ini alhamdulillah hadirin, kita diberikan kenikmatan sehat walafiat. Sehatnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita di masjid yang mulia ini, kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah tadi, dilanjut dengan zikir, dilanjut dengan nanti kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kita kalau kesempatan sudah masuk syuruk, kita melaksanakan sholat duha di awal waktu atau sholat isra'. Dan kata Rasulullah SAW, apa pahalanya? Hajjal umroh tamatan tamatan. Jadi pahalanya seperti haji dan umroh, ya. Makanya tidak jauh-jauh sebetulnya kalau kita ingin pahala haji dan umroh, rangkaian ibadahnya kita lakukan. Mudah-mudahan setiap pekan kita melaksanakan ibadah itu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu memuliakan dan mencintai beliau. Saya selalu menyampaikan ini supaya kita diingatkan sebetulnya memuliakan dan mencintai beliau itu dengan cara kita bersolawat. Dan solawat itu adalah wujud daripada kita harus patuh dan taat kepada
perintahnya. Jadi manhajatu fil hayah itu adalah manhajnya hidup ini adalah baginda. Sumber segala sumber kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita itu berpedomanlah kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam hadis itu disebutkan taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan dua pusaka warisan, kata Rasulullah. Ada dua pusaka yang kamu itu lang tadilu abada. Kamu tidak akan pernah sesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasul. Kitab Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Para ulama adalah yang menjelaskan kepada kita semua. Tetap perannya itu luar biasa karena ulama itu al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya. Kalau kata Al-Quran itu ulama itu apa? Innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu adalah mereka yang takut kepada Allah. Jadi penyampaiannya itu enggak akan menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalimatnya kalau menyampaikan dakwah itu, nih Qurannya, nih hadisnya, nih kata ulamanya, menyampaikan itu semua. Supaya kita, oh iya, ternyata Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita semua, ya. Mudah-mudahan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, mendisiplinkan ilmu kita dalam beribadah itu dasarnya adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini sesuai dengan tema, sebetulnya kita akan mencoba melihat bagaimana kita menyikapi terkait masalah harta. Semalam Ustaz Lutfi Hasbullah gitu ya, menyampaikan terkait spirit muharram. Hari ini kita coba melihat evaluasi selama perjalanan hidup ini, sejauh mana sebetulnya harta yang mendampingi hidup kita itu betul-betul harta itu bermanfaat bagi kita semua dan bisa barokah, berkah, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Tapi sebelum itu ada yang perlu saya sampaikan, mengulang sebetulnya terkait masalah tata cara kita mandi junub yang sempurna. Jadi ini hanya mengulang saja. Saya membacakan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana tata cara kita mandi junub. Kalau mandi junub itu menyesuaikan dengan aturan baginda Rasulullah. Jadi ada kalimatnya itu muqayyad. Muqayyad itu tata caranya, bacaannya harus sama. Jangan kita itu membuat satu tata cara atau bacaan yang sebetulnya Rasulullah sudah menerangkan. Seperti tadi saya membaca memimpin zikir setelah sholat, itu ada hadisnya. Rasulullah itu membaca istighfar 3 kali, membaca Allahumma antas salam, setelah membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu disempurnakan la ilaha illallah wa syarikalah. Setelah itu mangga berdoa. Itu hadis Rasulullah. Loh, ada yang bacaannya seperti itu, mungkin mengambil dari redaksi yang lain. Tapi yang jelas, yang disebut muqayyad itu, ibadah itu sudah ditetapkan bacaannya, sudah ditetapkan tata caranya. Mau manut ke sama Rasulullah? Ya manut, taat. Sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami taat. Nah, tata cara mandi junub itu hadirin, kalimatnya adalah jangan gaya bebas. Oh mandi, pokoknya semua badan dikena air, selesai, sudah. Itu bukan mandi junub, itu mandi bebersih. Kalau kita mandi pakai sabun, ya, pakai sabun tuh, itu mandi, bukan mandi junub. Jadi mandi junub itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi tidak ada yang namanya mandi junub itu pakai sabun. Kalau mandi bebersih, kebersihan perintah dari agama itu ya pakai sabun. Tapi kita coba mencari yang benar mengenai mandi junub itu. Jangan sampai salah. Makanya kalimatnya pada kesempatan ini saya bacakan dulu hadis Rasulullah menerangkan, ini banyak hadisnya. Nah, ini hadis ini yang lengkap. Ada 2 hadis yang lengkap. Setelah itu boleh nanti kita tambahin bahwa mandi junub itu boleh mandi dulu. Jadi kalimatnya begini.
mandi dulu pakai sabun bebersih. Wah, gitu ya. Setelah beres baru pakai tata cara mandi junub. Jadi jangan pas masuk WC niatkan untuk mandi junub langsung mandi pakai sabun selesai. Itu bukan tata cara yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ini saya sampaikan tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan kayak tadi baca sholawat ada pakai sayyidina atau tidak, dua-duanya ada dasar hukumnya. Walaupun sebetulnya dasar hukumnya saling menguatkan, ada saling mendoifkan. Tapi kalau ini tata cara mandi nggak ada perbedaan di antara para ulama. Saya sebutkan hadisnya Rasulullah SAW. Ini kebanyakan hadisnya itu dari istrinya Rasulullah, dari Aisyah dan dari Siti Maimunah. Jadi istrinya baginda Rasulullah itu ada Siti Aisyah, istri keempatnya baginda Rasulullah, ketiga ya. Keempat itu Siti Maimunah, istrinya baginda Rasulullah. Dari hadis ini, an Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya kata Aisyah itu begini, bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub, beliau yang pertama di sini sebutkan di dalam hadis ini, idza tasala minal janabati, pada saat ketika junub, katanya bada pagosala yadaihi. Jadi yang pertama mencucikan tangan ya. Cuci dulu tangan kita. Setelah dicuci tangan kita itu summa yatawaddu, lalu wudu. Ini mah persis mau wudu, cuci tangan ya kan. Kalau mau wudu juga kita mencuci anggota wudu ya semuanya. Jadi jangan kita itu dalam wudu itu mencuci anggota wudu pada saat wudu. Kalau mau membersihkan kaki ketika wudhu, bersihkan dulu kakinya. Jangan pada saat ketika wudhu membersihkan kaki. Kaki itu dibersihin dulu, muka apa segalanya sudah bersih, baru kita mau ibadah tuh, mau wudhu. Nah ini, maka berwudhulah, idza taksalu minal janabah, dipagosala yadayhi duana, langsung yatawaddu. Lalu dia berwudhu kama yatawaddu shalah. Ini seperti wudhunya sholat. Maksudnya hadirin, ini tata cara yang benar. Coba tanya ulama semuanya ini pasti begini, nggak ada perbedaan. Wudu, setelah itu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Mangga setelah itu baru, nah di sini sebutkan summa yudkhilu asabahu fil ma'i. Lalu setelah wudu itu ya, seperti wudunya seperti sholat, lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam air. Lalu ke kepala, menggosokkan ke kulit kepalanya. Jadi 3 kali. Gini, nyawu karena kepala menyala-nyala gitu ya. Itu sebetulnya 3 kali. Atau mau pakai siduk begitu ya, di sela-sela 3 kali. Jadi 3 kali. Boleh nggak 4 kali? Ini di dalam keterangannya 3 kali. Yang suka nambah-nambah perkara ketika Rasulullah sudah mencontohkan. Lalu kemudian di sini kalimatnya summa yudul ma'ala khaldikuli. Jadi terus setelah itu baru mandi gitu ya. Siukan sampai semuanya semuanya menyiram air ke semuanya ya. Sebanyak itu. Pokoknya sesuaikan dengan airnya ya. Jangan berlebihan dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak, dalam hadis keterangan ini sudah lengkap sebetulnya. Melaksanakan mandi junub itu tidak ada istilah jeda waktunya. Jadi pertama tadi mencuci anggota badan kita supaya bersih. Kalau kita mau mandi setelah harum pakai sabun, bersih kan? Siap-siap ambil air wudu. Setelah itu doa, setelah itu tuangkan ke kepala 3 kali pakai tangan, kepret-kepret sini dari sela-sela 3 kali. Setelah itu baru guyurkan air sampai beres selesai. Mau dalam keterangan di hadis ini tidak ada keterangan yang kanan dulu dan kiri dulu. Tapi dalam keterangan hadis yang lain silahkan utamakan kanan yang dulu karena nanti terakhir. Itu ya. Nah berikutnya hadis itu di dalam hadis yang kedua dari Ibnu Abbas pamannya baginda Rasulullah bahwa Maimunah ya, setelah itu melihatkan bahwa pada saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di sini bedanya begini, bedanya nih ya.
Rasulullah itu menuangkan air pada kedua tangannya, membersihkan, sama ya, mencuci kedua kali sampai 3 kali. Nah, lalu menuangkan tangannya beliau itu airnya pada telapak tangan kiri, kemudian beliau lalu ke kemaluannya dibersihkan. Nah, ini lebih lengkap. Jadi Rasulullah membersihkan dulu kemaluannya, tangannya semuanya. Artinya bawa mandi dulu deh enaknya, mandi bersih dan seterusnya. Setelah itu beliau di sini berkumur-kumur, lalu memasukkan ke hidung seperti lalu dia wudu ya. Nah, jadi mengkumur-kumur dan seterusnya, lalu dia berwudu sama di sini, lalu beliau mengguyurkan, membasuh kepala 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Nah, jadi pada posisinya sama dengan hadis yang pertama dan yang kedua ini. Cuma bedanya di sini ada tata caranya. Pada saat wudu itu dijelaskan ada kumur-kumurnya dan seterusnya. Ya hadirin, ini saya hanya mengulang saja, mereview buat kita semua, buat saya pribadi, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu. Tata cara mandi junub itu jangan sampai kita sembarangan, karena mandi janabah atau mandi junub itu adalah ibadah, bisa membuat kita jadi tidak najis badan kita, jadi suci. Setelah itu seperti wudu tidak sembarangan. Wudu pun ada tata caranya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, gitu ya. Begitu hadirin yang berbahagia, yang kemarin biasa mandinya asal mandi, ya, nah sekarang dirubah bismillah kembali, nggak apa-apa. Yang sudah lewat, biarlah sudah lewat. Tapi sekarang kita rubah supaya kita sesuai dengan tata caranya baginda Rasulullah SAW. Baik, itu saja terkait masalah fikih. Kita masih punya waktu 20 menit ya. Hadirin berbahagia, hari ini judulnya adalah harta itu perlu kita sikapi dengan bijak. Kita coba dengarkan dulu hadis Rasulullah SAW ya, bahwa terkait masalah harta ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dan Bukhari, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW pernah memberikan atau bersabda kepada Hakim bin Hizam, seorang sahabat. Ya Hakim, katanya, wahai Hakim, katanya, inna hadal mal, katanya, sesungguhnya hartamu, harta itu di sini sebutkan hijau lagi manis, gitu ya. Jadi kalau namanya harta itu memang menggiurkan lah bahasanya. Barang siapa yang mencarinya, nah, di sini kalimatnya, ya, paman ahado bisahawati nafsi burikah lahu. Barang siapa yang mencarinya, mencari harta itu dan tujuannya untuk kedermawanan, untuk berbagi, maka harta itu akan di sini sebutkannya kalimatnya burikah lahu, maka akan berkah buat kamu. Jadi kalau kita mencari, kalau kamu tuh cari harta tujuannya untuk dermawan, untuk berbagi, maka berkah. Ini kata Rasulullah. Jadi hadirin, ketika kita seorang laki-laki mencari nafkah, ya, lalu mencari nafkah itu supaya berkah, maka ketika kita mencari itu tujuannya untuk dermawan, berbagi, supaya Allah lebihkan harta itu. Karena untuk apa? Karena untuk berbagi namanya juga. Makanya bismillah ya Allah, saya nafkah itu saya mau berbagi ya Allah, saya akan dermawan, gunakan harta itu. Karena Rasulullah pesannya begitu kepada Hakim. Harta itu menggiurkan, manis, pokoknya mantep deh kata Rasul. Tapi barang siapa yang mencarinya untuk tujuannya dermawan, nantinya itu untuk berbagi. Jadi kalau ada niat daripada kita untuk mencari harta untuk bisa berbagi kepada sesama, maka itu sudah mantap kata Rasulullah. Kalau kita mencari hartanya untuk dirinya, untuk keluarganya, itu udah bagus. Tapi kalau tidak ada program berbagi, belum bagus kita itu. Makanya programkan di rumah itu program berbagi. Buatlah kotak-kotak infak ya. Di situ dituliskan infak untuk seminggu sekali atau infak dalam sebulan sekali.
nanti keluarkan oleh kita untuk berbagi. Jangan kita bawa cari nafkah itu hanya untuk keluarga, hanya untuk anak istri saja atau untuk keluarga. Tapi posisinya adalah kita untuk berbagi. Di sini kalimatnya kata Rasulullah SAW. Lalu berikutnya, namun kata Rasulullah, kata Rasulullah ya, waman akhadahu ya. Tapi kalau kamu barang siapa yang mencarinya hanya untuk keserakahan, bisrofi nafsi, ya, maka keserakahan, maka harta itu tidak akan pernah memberkahinya. Jadi kamu tidak akan pernah kenyang, kata Rasulullah, pada saat ketika kamu mencari nafkah kalau serakah. Makanya satu, luruskan dulu niat kita mencari nafkah, mencari harta. Niatkan untuk menjadi orang-orang yang dermawan, berbagi. Di sini disebutkan dalam hadis ini, gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kalau kita masih niatnya adalah mencari harta itu tidak dermawan, maka kita itu akan termasuk orang yang tidak berkah. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, surat Al-Ma'arij itu Allah menyampaikan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ilina wal mahrum. Kan gitu kalimatnya. Dan sesungguhnya kata Allah, dalam hartamu ada hak orang lain. Siapa itu? Orang yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Artinya orang lain itu menjadi hak di harta kita. Jadi kalau ada setiap bulan gaji yang kita terima, kalimatnya, maka ada hak di situ orang lain. Kalimatnya, ada hak untuk orang lain untuk dibagikan. Makanya kalimatnya terima, maka ada yang dikasih. Terima kasih. Ada terima, dikasihkan kepada istri dan anak untuk kita menafkahinya. Lalu ada juga yang kita berikan kepada orang lain. Itulah yang harus kita luruskan, gitu ya. Makanya kalimatnya adalah harta yang kita cari itu supaya berkah, makanya berbagilah. Nah, kita coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita mencari harta itu kenapa sih? Ya. Jadi kalau mau jadi orang kaya itu yang harus kita ini kan supaya berkah hartanya. Jadi orang kaya yang dermawan itu pasti berkah. Pertama, dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 7. Jadi Allah menyampaikan begini perintahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Jadi yang pertama, ketika kita mencari harta lalu kita dermawan sehingga berkah, maka Allah di dalam Al-Quran itu, kalau kamu mencari hartamu, maka perintahnya di sini adalah kita orang-orang itu adalah untuk berinfak, memberikan kepada orang lain. Yang kalimat ya Allah itu bonus yang pertamanya adalah lahum ajrun kabir. Kamu dapat pahalanya kabir, besar. Kalau Allah sudah menyampaikan ajrun kabir, maka dermawan ini adalah pahalanya besar sekali, hadirin. Jangan sepelekan. Ketika kita berbagi, maka pahalanya besar, kata Allah dalam surat Al-Hadid. Ayo, mau dapat pahala besar gak? Maka berbagilah di dalam hidup ini. Jangan pedit, mari gesek. Ulah namanya. Berikutnya, kalimat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid juga, surat 57 ayat 11-nya. Kalimatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dalladzina yuqridullahu qardan hasanah fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Coba bayangin. Ketika harta kita yang kita cari, lalu kita dermawan meminjamkan di jalan Allah, mendermakan apa yang diterima oleh kita,
lalu berbagi kepada orang lain, apa kalimat Allah di dalam surat Al-Hadid ini? Fayudha'ifahu, Allah lipatkan. Percaya enggak? Pak Karna? Enggak, saya emang enggak percaya. Kadang kita enggak percaya ya bahwa Allah akan lipatkan. Kalimatnya fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karim, kalimatnya Allah lipatkan dalam Quran ini. Jadi kalau kita ngasih itu Allah pasti lipatkan. Cuma kita mah pinginnya hari itu ya, ngasih duit 1.000 pinginnya dapat 10.000 nantinya. Gak bisa begitu. Ada yang suka terjadi begitu ya. Saya tadi ngasih uang 10.000, hari ini dapat 100.000 gitu ya. Suka ada yang gitu? Ada. Tapi tidak setiap apa yang kita berikan kepada orang lain itu Allah hari itu Allah balas secara berlipat. Tapi kalimat ini bahwa Allah janji ketika seseorang dermawan berbagi itu, maka Allah kalimatnya fayudha'ifahu lahu wa ajrun karim, kalimatnya walahu ajrun karim. Tadi ajrun kabir, pahalanya besar. Yang kedua di dalam surat Al-Hadid itu pahalanya karim, mulia, top. Mantapnya Allah, hebat nih kepada kita. Makanya kalau kita sudah tahu, nggak usah lagi nggak usah bersedih, nggak usah galau ya. Bahwa konsep ketika kita berbagi itu ternyata dapat pahala besar, dapat pahala kemuliaan, dan Allah lipatkan dari rasa berbagi itu. Betul kan? Makanya ibadah yang paling luar biasa itu berbagi, hadirin. Kalau ibadah sholat mah zikir mah ada buat dirinya tuh gampang. Zikir lama-lama, sholatnya, baca Quran, ya. Tapi ketika kita berbagi itu, wah sabil, ya. Pasti antara, wah ini kumaha keisukan, oh kumaha gitu ya. Banyak kan, banyak apa ininya ya, perangnya di kita itu kalau mau berbagi itu, betul? Apalagi kalau kita mau berbagi itu apa? Coba lihat dulu orang lain, berapa sih dia ngasih? Ya itu aja ya. Oh dia cuma segitu ngasihnya ya. Ya udah samain aja gitu ya. Kan kadang gangguannya begitu dalam berbagi itu. Padahal konsep di dalam agama itu Allah sudah ngasih tahu nih kepada kita. Kamu harta yang kamu cari itu kalau pingin berkah, maka dermawanlah kamu, kata Allah. Dan Allah ngasih bonus dermawannya itu apa? Satu, dilipatkan harta yang kita bagi kepada orang lain. Yang kedua, diberikan pahala yang besar, pahala yang mulia. Mau nggak ini bapak-bapak? Ayo bismillah. Yang membedakan berbaginya itu besaran dan waktunya. Itu ya Pak Supri ya. Ayo jalma beunghar mah maknya sarua jeung jalma miskin berbaginya gitu. Ya. Yang penting ada jiwa dermawan. Jangan ngomong saya mah jalma miskin. Boro-boro cenah miskin berbagi. Nah, kalimat ketika keluar dari mulut kita kalimat itu, maka akan 7 turunan tuh miskin keluarga itu. Karena kalimatnya begitu. Boro-boro jeung mere ka batur cenah. Jeung dahar we susah. Padahal kita bisa ngasih 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali gitu ya. Bedanya waktu dan besaran. Oke ya. Nah, gitu. Ini surat Al-Hadid surat 57. Berikutnya, ini saya hanya membacakan supaya kita tertarik nih. Ini kata Allah nih, bukan kata saya. Di dalam surat At-Taghabun ayat 17 Allah pun mengatakan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Wah, mantap. Sering imam tuh baca, saya juga sering baca. Taghabun ini kan juz 28. 29. Udah banyak yang hafal ya. Apa kata Allah? Ketika seseorang mencari harta, mencari kekayaan dunia, lalu dia dermawan, dia berbagi di jalan Allah, maka apa kata Allah itu dalam Al-Quran ini kalimatnya? Pertama, yudha'ifu lakum. Pertama dilipatkan. Paham bal ini? Dilipatkan, apa yang kita kasih itu dilipat. Gak ada yang jadi miskin ketika kita berbagi. Allah lipatkan, cuma kita gak yakin. Bu Haji pernah dengar Ustadz Yusuf Mansur dulu? Ada Ustadz Yusuf Mansur?
Wah, mantap kalau dalam ceramahnya. Ente kasih orang lain, paling percaya dia sama Allah. Bener gak? Ketika dia lagi butuh, susah, uangnya dikasih orang coba. Karena dia yakin fayudhaifahu, kata Allah itu dilipatkan. Kita itu nggak yakin masalahnya, makanya Allah tidak lipatkan, hadirin. Masalahnya nggak percaya sama Allah. Coba kalau ini dari dukun, Pak Sugeng kalimatnya. Kalau dari dukun ini percaya. Ini dari Allah. Allah yang maha kaya, maha luar biasa. Kata Allah begitu. Kalimat yang berikutnya dalam ayat ini hebatnya. Wa yaghfir lakum. Ternyata ketika kita berbagi, Allah ampuni dosa kita. Nih bonusnya banyak ya. Pahala yang besar, pahala yang mulia dilipatkan dan diampuni dosa kita. Hadirin, ketika kita bersedekah, berinfak, berbagi, ngasih orang lain, kesusahan orang lain kita mudahkan, ternyata itu Allah ampuni dosa kita. Ini kata Allah. Mau nggak diampuni dosa kita? Ternyata orang yang berbagi itu dosanya diampuni, hadirin. Makanya jangan sepelekan orang kaya yang dermawan itu, bisa bersih tuh. Karena apa? Karena dia sering berbagi. Ternyata Allah di dalam Al-Quran surat At-Taghabun itu wa yaghfir lakum, Allah akan ampuni. Jadi nanti mah kalau mau sedekah teh ingat loh, ini tuh sarwajak istighfar, ngasih duit. Bebaskan pikiran itu. Nanti juga ada lagi rezeki mah, santai. Gitu ya. Nih, saya coba lihat surat-surat itu. Hebatnya Allah tuh. Tadi ada 3 surat ya. Surat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 7, ayat 11 At-Taghabun. Semua menyatakan bahwa bagaimana kehebatan dalam berbagi. Dalam surat yang lain, dalam surat kedua Al-Baqarah 245, ini kalimatnya ditambah dikuatin lagi. Tadi fayudhaifahu kalimatnya, Allah lipatkan. Kalau kalimat di dalam Al-Baqarah ini, mau nggak nih supaya tertarik nih saya sampaikan ini. Ini nasihat buat saya, Bu Haji. Nasihat buat kita semua. Kata Allah itu, kalau dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, surat kedua 245 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudhaifahu lahu ad'afan katsira. Coba. Kata Allah tuh gini, kalau kamu sering menafkahkan atau berbagi dalam jalan Allah harta kita, maka Allah lipatkan ad'afan katsira, lipatan yang banyak. Tadi mafayudhaifahu Allah lipatkan, tapi kalimat di dalam Al-Baqarah itu ad'afan katsira, Allah lipatkan dengan banyak, hadirin. Percaya tuh? Tanya. Makanya tuh percaya, makanya terlipat-lipat duitnya sakitu we. Ya. Karena ketika berbagi teh kebebani teh nih. Udah lepas kalau ngasih itu. Ya Allah. Biar Allah lipatkan yang banyak. Kita mau banyak ini, kalau mau ngasih tuh setannya tuh narik tangan ya. Bener gak? Bener, saya ngerasa itu. Keluarkan duit teh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Istighfar makanya. Karena bonus kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah cukup Allah jelaskan. Ini belum hadis saya sampaikan. Allah menyampaikan bagaimana ibadahnya dermawan, kehebatan seseorang ketika jiwanya dia dermawan. Ayo para orang-orang kaya. Jangan buat dirinya aja tuh, ya. Nah, ini baru operasional. Nah, sekarang kita hitung-hitungan nih. Berikutnya di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 261. Kalau tadi 2245, sekarang 2261. Allah memisalkan pahalanya orang-orang yang mendapatkan pahala berbagi. Jadi gini, di dalam Al-Quran saya mengulang, di dalam Al-Quran itu ada 3 pahala. 1 dikasih pahala 10, betul? Idza ja'al hasanah, kata Allah, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 60 itu, apabila kamu melakukan satu kebaikan, maka kamu dikasih 10 kebaikan. Betul? Al-Quran itu.
Kalau alif lam mim, alif lam lam mim, alif lam mim, ya, alif lam mim mim, ada 4 huruf. Berarti ketika kita baca alif lam mim dapat 40 kebaikan. Jadi kalau yang baca Quran ini para hafiz, orang yang ahli Quran, wah pahalanya setiap huruf kata Rasulullah 1 kebaikan, balasannya 10 kebaikan. Coba hitung 1 lembar Bu Haji baca Quran ada berapa huruf? Sekian ya, banyak kali 10 Bu Haji, kali kan banyak banget ya. Nah ini beda ketika bicara duit. Ketika bicara dermawan, Allah itu sampaikan, kalau urusan dermawan Allah tidak 1 dikasih 10 kalimatnya di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 261 tadi, 261 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah tuh, permisalan seseorang ketika menafkahkan untuk di jalan Allah, dermawan kalimat bahasa kitanya, untuk masjid, untuk berbagi ke anak yatim dan seterusnya. Nanti saya sampaikan ke siapa aja tuh, karena Al-Quran juga ngatur tuh duit tuh ya. Apa kata Allah itu? Seperti 1 kebaikan dibalas berapa? Ada 7 katanya. Dari 7 itu ada 100. Jadi ada satu butir, ada 7 butir, lalu butir itu tumbuh 100. Maka 1 banding 700. Kalau tadi mah kebaikan 1 dibanding 10, kalau bicara berbagi mah 1 banding 700 Pak Sugeng. Mau nih? Kalimatnya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran ini, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah bisa lipatkan, bisa lebih dari itu. Maksudnya 1 banding 1000, 1 banding 5000. Artinya bahwa Allah itu melipatkan pahala ketika seseorang melakukan kebaikan dalam berbagi. Makanya beda pahalanya orang kaya dengan orang yang berdermawan ya. Orang kaya dermawan dengan ahli ibadah ya. Pahalanya gede orang kaya dermawan hadirin ya. Tapi yang ketiga, pahala dari Al-Quran itu 1 banding unlimited dan tanpa batas. Siapa mereka? Orang miskin salah satu. Orang yang memiliki kesabaran dalam hidupnya, sabar itu pahalanya tanpa batas. Nah, jadi jangan miskin tetap yang gede pahala mah. Ayo narimanya gusti gaji teh sabulan dengan 2 juta, kadang 1,5 juta, sabar menerima ridho atas takdir yang Allah berikan, pahalanya gede Pak, karena eleh nu dermawan ge. Makanya orang yang paling cepat masuk surga itu adalah orang miskin gitu. Tetapnya mendingan jadi orang miskin masuk surga, mending jadi orang kaya masuk surga. Ayo orang kaya belakangan, orang miskin mah cepetan duluan. Mau yang mana? Beda jeung Rasulullahnya doanya. Ada yang seperti Rasulullah doanya, ya Allah berikanlah hamba masuk ke golongan orang-orang miskin. Maksudnya cepat masuk surga. Oke hadirin berbahagia. Nah sekarang kita bacakan di 1 menit lagi ya. Sudah ada tuh konsumsi, terlalu lama juga nanti ngawur ya. Kita bacakan 1 hadis Rasulullah SAW. Sebetulnya Al-Qurannya banyak terkait masalah dermawan ini, cuma saya hanya 5 ayat aja yang saya sampaikan kesempatan. Dalam riwayat At-Tirmidzi, ini kalimatnya begini. Ini kita bicara orang dermawan ya. As-sakhiyu qaribu minallah. Orang dermawan itu orang yang paling dekat dengan Allah. Jadi ketika kita berbagi itu dekat dengan Allah teh. Mau nggak dekat sama Allah? Ya kalau dekat berbagi itu tidak harus setiap hari, tidak melihat besarnya, tidak melihat waktunya. Yang penting kita itu urat sosialnya sambung nyambung keneh gitu Pak, karena ada orang yang uratnya udah putus sosialnya, ayahnya kepedulian gitu ada kan, boro-boro yang ngebantu ya, boro-boro yang ada orang tuh yang enak tuh nih.
golosor, ada orang yang gitu. Nah itu uratnya belum putus, nyambung terus. Makanya kata Allah, kata Rasulullah SAW, orang dermawan itu adalah dia adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW mengatakan qaribu minan nas, dan orang dermawan itu pasti dekat dengan manusia. Benar gak? Kita aja manusia kalau lihat orang yang dermawan itu pasti dekatnya. Seneng gak? Seneng lihat orang yang berbagi itu. Pak Supri punya teman yang koret pedit mereka hese. Lamun keur naon, lamun keur jajan teh, traktir teh bisa ane geuning ge pinter. Bumeh mayar tehnya. Man rudet urang ge. Rujitnya depan teh. Si eta mah da boro-boronya hayang mayar manehna masuk yang dibayarkeun wae. Kan gitu kitanya. Makanya kata Rasulullah, orang dermawan itu qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Benar enggak? Lihat seorang orang yang dermawan itu. Makanya di politik kita aja kalau kita ingin dapat ini apa? Terpilih harus dermawan, betul nggak Pak Supri? Hayang kapilih jadi A, BRW KB itu masyarakatnya duitnya berean. Tapi itu mah bukan karena Allah, pingin dipilih. Kan cepat terpilihnya. Anu teu boga modal di Indonesia mah tidak akan pernah jadi. Betul ya, Pak Amali? Makanya Allah kata Rasulullah SAW, orang dermawan qaribu minal jannah, dekat dengan kebahagiaan orang dermawan itu. Saya tanya Bu Wito, kalau berbagi Bu Wito bahagia nggak? Pasti bahagia. Dan anu narima mah, kadang orang mah kadang yang nerima, yang bahagia tanya, wah kalau saya dapat era aja saya mah dah. Justru yang bahagia itu adalah mereka yang selalu berbagi. Makanya kalau orang berbagi itu, kalau belum bahagia itu berbaginya belum tulus. Just berbagi aja, enak aja. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, orang-orang yang bahagia itu adalah mereka yang dermawan. Mau bahagia? Dermawan. Nah, cara dermawan oleh Rasulullah kalau teboga duit. Kalau nggak punya duit, atuh cik pertama kita tuh khuluqul hasanah, sedekah. Akhlak yang baik maka itu adalah sedekah. Senyum adalah sedekah. Menyapa dengan baik sedekah. Ya begitu ya. Lamun kita nggak bisa berbagi dermawan secara materi, maka yang harus kita lakukan adalah sikap kita, akhlak kita yang baik. Maka itu kata Rasulullah, itu teh kamu teh sudah bersedekah. Ya. Jadi seorang istri melayani suaminya itu kan sedekah. Makanya kan kalimat laki-laki teh, mau sedekah nggak Bu? Mau sedekah nggak Bu? Nah, itu teh kan sebetulnya kalimat Rasul. Melayani suami dengan baik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada suami, itu adalah sedekah. Top pokoknya. Makanya perempuan-perempuan yang mulia itu yang begitu. Kalau yang tidak melayani mah ya, perempuan yang rujit, yang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis orang Yahudi, ya. Wah ini. Jadi kalimatnya begitu ya. Jadi hadis yang tadi mengatakan kalau orang dermawan dekat dengan Allah, orang dermawan pasti dekat dengan manusia. Yang ketiga, orang dermawan pasti bahagia dunia dan akhirat. Terakhir, masih banyak sebetulnya ya. Oh ini saya ngomong dulu hadis balasan orang yang kikir. Mau dibacakan nih? Nah, orang yang kikir nih. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Bukhari, orang-orang yang selalu menghitung-hitung, kikir namanya. Perhitungan, takut miskin, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begini kalimatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuhsi fayusyallahu alaik. Janganlah kamu menghitung-hitung dalam kamu bersedekah karena takut miskin, sebab nanti Allah akan menyempitkan rezekimu. Jadi anu kikir mah ku Allah pasti disempitkan rezekinya. Tapi ayat sunnah manehana
tara merah tapi benghar. Ya belum, nanti coba lihat aja. Ini kata Rasulullah. Ya. Yang kedua, orang yang kikir itu adalah udah jelas mah tidak akan pernah bahagia. Yang kedua, akan disiksa nanti di neraka. Bahkan digambarkan dalam hadis itu, harta yang dia dapat di dunianya lalu tidak dibuatkan dermawan berbagi kepada orang lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah, berbagi, pinjaman kebaikan, maka nanti akan seperti ular yang kepalanya dua. Jadi suka lihat di film-film ada ular kepalanya dua. Itu hadis Rasulullah, hadirin. Nanti akan mengejar kita di nanti yaumil kiamat karena harta kita tidak didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah jauhkan. Nah, ini dalam Al-Qur'annya banyak. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nas. Orang-orang bakhil itu, orang yang kikir itu ya, pasti jauh dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Hanya yang berbahagia, sebenarnya masih banyak yang perlu saya sampaikan terkait masalah harta yang harus bijak. Makanya sekarang kalimatnya bismillah. Ketika Allah titipkan harta kita, kalimatnya adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya harta kita menjadi berkah. Jangan lupa kita itu berbagi. Yang harus berbaginya terakhir, berbaginya di mana? Nah, coba satu ini aja. Ini diingatkan buat saya pribadi nih. Berbagi yang disebut menafkahkan infak kita atau kita jangan sampai lupa tuh Allah mengatur di dalam Al-Quran itu. Nih Pak RT yang suka lakukan nih bagus nih. Kata di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah itu di ayat ayatnya ayat begini kalimatnya. Ini ayatnya berapa ini saya kurang hafal. Yas'alunaka madza yunfikun. Ketika Muhammad ditanya bagaimana menginfakkan kita itu, kul ma'anfaku, katakanlah Muhammad, kamu menginfakkan itu yang pertama adalah falil walidain. Pertama adalah orang tuamu. Quran nih. Siapa anak yang menelantarkan orang tuanya? Dosa besar. Karena perintah di dalam Al-Quran bagaimana kita mendermakan, menafkahkan harta yang kita punya adalah pertama falil walidain. Ini buat laki-laki nih. Laki-laki itu tanggung jawab kepada ibunya, kepada ayah. Yang kedua, wal aqrabin, kepada kerabat. Nih aturannya begitu. Jangan ini mah gini ya kalimatnya. Ayah boga dulurnya, ayah boga kita punya saudara. Kalimatnya begitu ya. Ah dia mah baiknya teh ke orang lain aja, ke saudara nama nggak pernah baik gitu ya. Suka ada yang gitu. Oh dia mah ke masjid aja baiknya, tapi ke saudara nama nggak pernah baik. Betul? Kalimat itu suka muncul kan di masyarakat. Banyak sekali orang lupa padahal di dalam Al-Quran yang pertama yang Allah perintahkan untuk berbuat baik dalam dermawan itu pertama orang tua, kedua kerabat, baru ketiga itu di sini wal yatama wal masakin, orang-orang miskin, orang yang yatim yang butuh, ya, wabnis sabil, orang di jalan Allah, baru itu yang mau infak ke batur ka ditu ka dieu, tapi kolotnya yang dulurnya diangkat. Aneh-aneh, ada orang begitu makanya banyak tuh. Saya juga suka gitu. Asa ruginya mereka dulur teh. Asa rugi ka dulur benar. Padahal Al-Qur'an itu grade-nya yang kedua. Orang tua baru kerabat. Hal yang berbahagia, malu sebetulnya kalau baca-baca Al-Qur'an dan hadis ini kepada kita semua, karena kita itu adalah ternyata Allah sudah bikin aturan, dan aturan-aturan itu adalah yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan hadirin berbahagia, apa yang Allah sampaikan hari ini, apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua, kita diberikan kekuatan, kita diberikan hidayah untuk senantiasa istiqomah menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini nasihat buat saya pribadi dan umumnya buat kita semua, karena Allah dan Rasulnya menyampaikan kepada kita semua,
Ayo kita sama-sama mengatakan kepada Allah dan Rasulnya, ya Allah, ya Rasul, sami'na, kami dengar ya Allah ya Rasul, wa ata'na, kami taat. Kade menang duit, awas di duit eta teh aya hak untuk orang lain. Siapa? Orang tua, dulur, fakir miskin, yatim, sosial, pokoknya lah, dan seterusnya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita menjadi ahli-ahli ibadah dalam berbagi, jadi dermawan. Demikian bisa saya sampaikan, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Ayo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.